Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada saat teduh pagi hari ini. Mari sebelum kita mau bersaat teduh, kita mau mengawali saat teduh pagi hari ini dengan doa pembuka. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Ini kami anak-anak-Mu, kami bersyukur Bapa untuk perlindungan-Mu dalam istirahat kami semalam. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjaga kami, Engkau membangunkan kami di pagi hari ini untuk kami boleh kembali bersama-sama mengikuti saat teduh, mengawali hari kami dengan memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang akan beracara dalam saat teduh selama 30 menit ke depan nanti. Engkau akan berkati kami, berkati para pelayan-Mu yang bertugas pagi hari ini, juga kami semua yang hadir pagi hari ini, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan bahwa Engkau ada di sini bersama kami, dan kami boleh mendengarkan suara hati-Mu. Engkau sendiri yang berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya saat ini Engkau hadir Bapa. Kuasa-Mu tetap tak terbatas ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kuduskan, sucikan, tahirkan kami saat ini. Berkati setiap ruangan tempat kami memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini. Terima kasih. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa dahulu kini dan sepanjang segala masa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, kita bersyukur karena Bapa kita benar-benar penyayangi kita. Kita semua adalah anak kesayangannya. Kita mau bersyukur pagi ini kita masih boleh diberikan nafas kehidupan. Kita mau mengawali hari ini dengan kita mengucap syukur untuk segala yang baik dalam hidup kita, apapun kondisi kita saat ini, kita mau bawa ke dalam hadirat-Nya. Kita percaya Bapa memeluk kita saat ini, karena kita semua adalah anak-anak kesayangan-Nya. Seperti Bapa yang menyayangi kita, sungguh besar kasih setianya dalam hidup kita. Perlindungannya sungguh nyata. Mari kita mau bawa pujian ini, kita mau katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami. Engkau menjadikan kami biji mata Engkau. Engkau berikan semua yang ada pada kami. Kami bersyukur Bapa. Mari kita mau bawa pujian ini, seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri,
rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Benar Bapa, kami mau percaya bahwa Engkau menyayangi kami. Kami ini semua adalah anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa, rancangan-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Ajar kami untuk selalu menghormati dan menyembah Engkau setiap waktu kami. Mari kita mau katakan, Bapa ajarku selalu hormati-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Benar Bapa, kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi hidup kami. Apapun kondisi kami saat ini, kami mau tetap percaya Bapa. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Engkau selalu ada buat kami di dalam setiap musim hidup kami. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa. Kami mau menyembah Engkau. Engkau adalah segalanya bagi hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan hidup kami. Mari saat ini, Bapak Ibu sahabat yang terkasih, kita mau bawa pujian ini, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau katakan bahwa Engkaulah segalanya. Rencana-Mu indah bagi kami, Bapa. Engkau akan memberikan kami hati yang baru. Mari kita katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku.
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Benar Bapa, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Engkau yang kami pandang selama hidup kami. Biar kami boleh terus fokus kepadamu Bapa. Kami boleh meninggalkan segala kemelekatan kami di dunia ini. Dan kami boleh benar-benar mau mengasihi Engkau, memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Mari kita mau katakan sekali lagi, rencanamu indah bagiku. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Biar Ini kami doa, ya rakyat, ya rakyat, mata karaya lasih.
dan kami pun Ya kaya dalam karya shira dalam ya ya kaya dalam nama ikiara ya karya karya ikiara dalam ikiara karya dalam ikiara ya dalam karya shira kaya dalam karya shira dalam ikiara ya dalam karya dalam Mari saat ini kita mau hening, kita mau rasakan hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan suaranya. Aba ya Bapa, Bapa terima kasih karena kami boleh merasakan hadirat-Mu lewat puji-pujian kami percaya Bapa, ketika kami memuji dan menyembah Engkau, maka Engkau hadir, Engkau berkarya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, Engkau tahu kami juga rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih pagi hari ini Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Cibebi. Biarlah Engkau kuduskan, sucikan, dan tahirkan Cibebi saat ini, sehingga hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang mengurapi mulut bibir Cibebi saat ini, sehingga apa yang Cibebi katakan semua hanyalah yang benar-benar berasal daripada Engkau. Dan kami Bapa, biarlah kami boleh Engkau berikan telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini, dan kami boleh menjadikannya sebagai rema dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk Engkau pimpin saat ini. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih semua. Mari kita membaca renungan pada pagi ini yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 44 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perumpamaan kerajaan surga bukan menunjukkan tempat, melainkan tentang suatu keadaan yang memiliki tanda-tanda kerajaan surga, di mana ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Perumpamaan kerajaan surga yang dinyatakan Yesus sebagai harta yang terpendam di ladang. Ladang adalah Injil atau firman Tuhan. Harta adalah Yesus itu sendiri. Pertanyaannya, seberapa berharganya Tuhan Yesus untuk kita? Apakah Yesus sudah menjadi harta yang lebih berharga daripada harta yang kita punya? Lebih berharga dari jabatan atau status kita saat ini? Lebih berharga dari kecantikan atau ketampanan yang kita miliki? Apakah kita yakin bahwa Yesus lebih berharga daripada apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi kita? Keluarga,
pasangan, anak, kekayaan, status, jabatan. Apakah kita bisa menyerahkan segalanya bagi Yesus? Bila ya, maka kita adalah orang-orang yang bersuka cita. Seperti dikatakan dalam bacaan hari ini, orang yang menemukan harta terpendam di ladang sangat bersuka cita, lalu mengumpulkan semua harta miliknya untuk membayar ladang, supaya bisa memiliki ladang itu dan menikmati harta yang terpendam. Demikian juga pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah menemukannya, dia bersuka cita dan menjual seluruh hartanya untuk membeli mutiara itu. Harta yang berharga atau kerajaan surga, untuk mendapatkannya harus ada usaha, tenaga, waktu untuk bisa menggali dan menemukannya. Apakah yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan Yesus? Sudahkah kita memberikan waktu kita yang terbaik? Apakah semua itu sudah cukup untuk mendapatkan harta yang terpendam? Berbahagialah kita saat ini yang berada dalam komunitas pemurnian hati yang sudah mempunyai kendaraan untuk mendapatkan Yesus, yaitu dengan cara setiap hari membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman, menerima ekaristi, rosario, berpuasa, dan sebulan sekali mengaku dosa, supaya segala usaha yang kita lakukan akan mendapatkan hasil. Dan ketika kita menemukan Yesus, sukacita yang kita dapat melebihi apa yang sudah kita punya. Sukacita bersama Yesus tidak tergantikan dengan apapun juga. Seperti Rasul Paulus menyatakan bahwa ketika dia menemukan Yesus sebagai harta yang lebih dari apapun yang dimiliki sebelumnya, itu tertulis di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Yesus harus menjadi yang utama di dalam hidup kita. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Secara khusus ketika kita sungguh mencari Kristus, maka kita akan mendapatkannya. Dan saat itulah kita akan bersuka cita. Dalam bacaan Matius 19 ayat 16 sampai 23, yaitu kisah seorang muda yang kaya yang mau mengikuti Yesus. Pada ayat yang ke-21, Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Harta menghalanginya mendapatkan Yesus. Sanggupkah kita menyerahkan semua milik kita? Hobi, kesenangan, barang-barang, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hati. Bisakah kita meninggalkan demi Kristus yang utama? Percayalah, sukacita yang kita dapatkan akan lebih besar dibandingkan dengan usaha yang kita lakukan. Mari kita terus mencari Tuhan Yesus yang lebih berharga dari apapun yang ditawarkan dunia, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mulia,
Kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Kau sudah bangunkan kami untuk berkumpul bersama-sama pada saat teduh pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesehatan yang baik, nafas kehidupan yang baru. Kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan suara hati-Mu. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi melakukan perbuatan-perbuatan menyenangkan hati-Mu, untuk melakukan semua kehendak-Mu Bapa. Biarlah kami terus tak berhenti untuk berusaha memelihara harta terpendam yang sudah kami temukan ini. Hanya Engkaulah Tuhan yang utama di dalam hidup kami. Bapa, apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Engkau selalu akan menyertai dan memelihara kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan dilepaskan, yang lemah akan dikuatkan. Bapa, kami mau berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala rohani kami, Pak Paulus dan Bu Vila, beserta keluarganya ya Bapa. Sertailah mereka Tuhan, lindungi pimpinan mereka, agar mereka boleh sungguh melayani dan boleh makin membawa banyak jiwa-jiwa untuk kembali kepadamu ya Tuhan. Berkatilah segala usaha dan pelayanannya, agar apapun juga yang mereka lakukan dapat berhasil. Bapa, berkatilah seluruh komunitas pemurnian hati, agar segala kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dapat membawa kebaikan bagi kita semua, dan boleh hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam pimpinan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan sepanjang hari ini, agar kami boleh melakukan semua aktivitas kami dengan penuh sukacita, agar kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita satukan dengan doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi